Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 dan 2 demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Saudara-saudara sekalian, kitab Kisah Para Rasul adalah buku kedua yang ditulis oleh Lukas, seorang dokter yang menyertai perjalanan misi Paulus. Buku pertamanya adalah Injil Lukas. Keduanya ditujukan kepada orang yang sama, yaitu Theophilus. Ayat 1 menjembatani kedua kitab tersebut. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru, ada satu kata penting yang hilang di ayat 1, yaitu kata mulai. Segala sesuatu yang mulai dikerjakan dan diajarkan Yesus. Maksudnya, semua yang ditulis oleh Lukas di dalam kitab Injil Lukas, dan tentu saja Matius, Markus, dan Yohanes, tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Tuhan Yesus dari mulai lahir sampai kenaikannya ke sorga, merupakan awal sekaligus fondasi dari suatu era baru. Sejak itu, umat Allah tidak lagi dibatasi oleh sebuah bangsa, melainkan semua orang dari bangsa manapun yang percaya dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Gereja maksudnya persekutuan orang percaya yang dimulai pada hari Pentakosta menggantikan Yerusalem dan Bait Allah yang sebelumnya menjadi pusat ibadah umat. Saudara, membangun fondasi adalah hal terpenting yang harus dilakukan sebelum membangun segala sesuatu. Seberapa kuatnya fondasi menentukan seberapa kuatnya bangunan yang akan didirikan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Selama sekitar 3,5 tahun, dia memilih orang dan menjadikan mereka, kecuali Yudas, bukan sekedar pengikut, melainkan murid-muridnya. Murid, menurut Alkitab, adalah seorang yang menyerahkan diri secara total untuk mengikuti gurunya kemanapun dia pergi. Setiap hari selama 24 jam. Mendengarkan ajarannya dan dilatih untuk bisa melakukannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Tuhan Yesus juga meneguhkan mereka dengan fakta-fakta mengenai kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga, serta turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, sehingga mereka siap untuk diutus. Fondasi yang kuat membuat gereja tetap berdiri teguh, sekalipun senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari luar, yaitu penolakan, penganiayaan, dan lain sebagainya, maupun yang datang dari dalam gereja itu sendiri, yaitu penyelewengan ajaran, perpecahan, dan lain sebagainya. Agar gereja bukan hanya tetap eksis, melainkan juga terus bertumbuh dan berbuah, sepanjang zaman Tuhan Yesus terus memanggil orang-orang yang mau menyerahkan diri menjadi murid-Nya dan diutus untuk memuridkan orang lain. Maukah kita menjawab panggilannya? Mari kita mulai dengan membangun fondasi iman yang kuat di dalam diri sendiri, keluarga kita, gereja di mana kita beribadah, dan dimanapun kita berada. Amin.